Ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 26 ini akan membahas mengenai topik lo kok selingkuh? Akhir-akhir ini banyak banget berita beredar tentang perselingkuhan yang dialami oleh artis maupun selebgram. Sebenarnya dari dulu udah banyak sih kasus-kasus perselingkuhan. Tapi nggak tahu ya, belakangan ini kayaknya bertubi-tubi berita perselingkuhan ini. Ada aja beritanya. Ada yang benar, ada juga yang ternyata cuma isu belaka. Aku sempat baca salah satu komentar. Katanya, sekarang dunia lagi nunjukin sejahat-jahatnya kelakuan cowok. Soalnya yang pada selingkuh tuh dari pihak cowok. And ya, yang cewek yang jadi korban dari keegoisan dan ketidakbersyukuran si cowok. Oke, langsung aja kita bahas. Selingkuh adalah perbuatan yang salah. Perbuatannya ya yang aku bilang salah. Bukan orangnya secara keseluruhan. Selingkuh bisa dilakukan sama cowok maupun cewek. Sehingga korban dari perbuatan selingkuh ini juga bisa cowok maupun cewek. Semua cowok mungkin selingkuh, semua cewek juga mungkin selingkuh. Kita semua mungkin melakukan perbuatan yang kurang ajar ini. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan perbuatan yang jelas-jelas salah itu? Apa kita mau selingkuh? Apa kita mau menyakiti hati pasangan kita? Apa kita tega menyakiti hati orang lain yang selama ini udah baik dan selalu sayang sama kita? Apa kita sanggup akan segala resiko dari selingkuh ini? Apa kita siap kehilangan semuanya kalau kita ketahuan selingkuh? Selingkuh itu berhubungan sama komitmen dan prinsip hidup masing-masing. Kalau kita adalah orang yang berprinsip, kalau kita adalah orang yang mampu menjaga komitmen untuk tetap setia pada satu orang, apapun yang terjadi, seburuk apapun jalannya nanti, kita tetap mau sama satu orang, gak mau noleh apalagi sampai natap ke arah lain, pokoknya benar-benar berpegang teguh sama pendiriannya. I think kita bisa gak akan melakukan perbuatan bernama selingkuh. Selingkuh itu terjadi karena dua pelaku utama, si pihak pertama dan si pihak kedua, si cewek dan si cowok, si pengetuk pintu dan si pembuka pintu sekaligus yang mempersilahkan masuk. Selingkuh gak mungkin terjadi kalau cuma dari satu pihak. Mau sekeras apapun, misal cewek menggoda si cowok biar suka dan selingkuh sama dia, kalau si cowok gak mau, si cowok tetap nutup pintu rapat-rapat karena di dalam rumahnya udah ada penghuninya, ya gak bakal ada kejadian selingkuh. Intinya, selingkuh dilakukan oleh dua orang dan dua-duanya salah. Mereka salah karena udah selingkuh, mereka salah karena udah dengan sengaja melakukan perbuatan jahat yang mampu menyakiti hati orang lain. Menurut Yorobun, hal apa yang biasanya dijadiin alasan sama tukang selingkuh? Setauku dan seingatku, udah gak cinta sama pasangannya, udah gak ada rasa sama pasangannya, udah bosen sama pasangannya, udah gak nyaman sama pasangannya, suntuk, capek, lelah, butuh hiburan baru, butuh kenyamanan baru, butuh pelukan baru, butuh kenyamanan baru, butuh sesuatu yang gak ada di diri pasangannya yang sekarang. Atau bisa juga karena alasan ada orang baru yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih menarik, lebih kaya, lebih mapan, lebih loyal, lebih dari segi fisik maupun kekayaan. Atau enggak ada yang jadiin jahatnya pasangan sebagai alasan buat selingkuh. Misalnya, pasangan yang suka ngomong kasar, suka berbuat kasar, jarang pulang ke rumah, suka mabuk-mabukan, sering KDRT, dan lain sebagainya yang membuat ilfil dan muak sama pasangan kita. Apakah alasan-alasan itu bisa diterima dan dibenarkan sehingga memperbolehkan adanya perselingkuhan? Menurut Yorobun gimana? Kalau mau diskusi atau cerita-cerita, bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Menurutku, alasan apapun gak bisa dibenarkan. Selingkuh tetap salah, perselingkuhan tetap salah. Alasan apapun aku gak bisa nerima. Kalau misalnya ada hal buruk yang terjadi di hubungan yang sekarang, entah apapun itu, terus di sisi lain ada orang baru yang terlihat lebih menarik dan lebih baik, terus itu bikin pengen menjalin hubungan baru dengan si orang baru, ya terus kenapa milih selingkuh? Bukankah ada pilihan untuk mengakhiri hubungan yang lama terlebih dulu sebelum memulai hubungan yang baru? I know, fakta di lapangan gak sesimpel itu. Mengakhiri hubungan yang dirasa udah gak bisa dipertahankan, terus menjalin hubungan baru dengan harapan akan lebih baik. I know gak semudah itu prakteknya. Ada banyak pertimbangan. Kalau udah menikah, anak dan keluarga besar yang sering kali jadi alasan terbesar buat memilih mempertahankan hubungan yang sekarang. Walaupun di sisi lain udah menjalin hubungan baru dengan orang lain. Tapi, tetap aja selingkuh menurutku salah. Biasanya selingkuh dilakukan secara sembunyi-sembunyi kan? Berarti buat nutupin itu jadi sering bohong kan? Bohong adalah perbuatan yang salah. Selingkuh adalah perbuatan yang salah. Double-double salahnya. Aku gak suka sama perselingkuhan. Aku gak suka sama orang yang selingkuh.
Aku nggak suka sama orang yang jadi selingkuhan. Aku nggak suka sama orang ketiga. Untuk alasan apapun, aku tetap nggak suka mereka. Lebih baik ngomong terus terang, jujur, to the point, sampein ke pasangan kalau emang ada orang baru. Lebih baik tahu langsung dari pasangan sendiri daripada tahu dari orang lain atau malah tahu dengan caranya sendiri. Dengan cari tahu sendiri. Itu menyakitkan, percayalah. Tolong jangan pernah selingkuh. Tolong jangan mau jadi selingkuhan. Tolong jangan jadi orang jahat yang nyakitin perasaan orang lain. Kalau ada masalah, diomongin, diselesaiin dengan baik-baik. Jangan malah kabur dan nyari pelarian di luar sana. Pengecut. Kalau perasaannya udah beda, coba tanya dulu sama diri sendiri. Tanya berkali-kali. Beneran udah beda atau lagi suntuk aja? Barangkali cuma lagi bosan sama suasananya yang itu-itu mulu. Kalau ternyata beneran udah gak ada rasa, coba cari alasan buat bertahan. Apalagi buat yang udah menikah. Menikah itu gak 100% tentang cinta. Ada banyak unsur penting di dalamnya yang bisa bikin pernikahan itu awet dan bertahan selamanya. Ada baiknya ajak pasangan ngobrol, berdua. Ungkapin semua yang lagi dirasain. Omongin dengan baik-baik. Pokoknya kalau ada apapun itu di dalam hubungan kalian, selesaiin dulu sama internal kalian. Sama pasangan kalian. Gak usah lari keluar. Gak usah bawa-bawa orang asing masuk ke dalam rumah. Juga jangan gegabah milih pergi. Jangan gegabah milih bercerai. Pokoknya segala sesuatu diomongin dulu baik-baik. Jangan gegabah dalam bertindak dan ngambil keputusan. Jangan pernah selingkuh. Oke? Menurutku, sampai kapanpun selingkuh adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau ada yang bilang baik, aku rasa ada yang salah dengan diri orang tersebut. Maaf, tapi inilah aku. Aku nggak bisa menoleransi perselingkuhan. Oh ya, aku juga nggak suka sama alasan klise nan basi yang biasanya dipakai sama tukang selingkuh kalau ketahuan selingkuh. Aku hilaf. Bullshit. Hilaf dia bilang. Kamu, entah cowok ataupun cewek. Selingkuh adalah termasuk jenis perbuatan salah yang disengaja. Sedangkan hilaf adalah sebutan untuk perbuatan salah tapi dilakukan secara tidak sengaja. So, selingkuh itu bukan hilaf. Selingkuh itu disengaja. Mana ada selingkuh gak sengaja? Ada orang yang sengaja ngetuk pintu. Terus yang satu lagi sengaja bukain pintu dan nyuruh masuk. Buat Yorobun, kalau ngelihat ada orang selingkuh terus alasannya karena hilaf, please jangan pernah percaya sama orang itu ya. Dia pembohong. Lebih baik kalian jauh-jauh dari dia. Pesanku buat kita semua, termasuk aku, please banget, tolong banget, apapun yang terjadi ke depannya di hubungan yang kita jalani, seburuk apapun itu, sebesar apapun masalah yang dihadapi, tolong jangan pernah selingkuh. Tolong jangan pernah selingkuh, ya. Terus juga aku mau minta tolong ke kita semua, tolong jangan mau dijadiin selingkuhan. Jangan mau dijadiin orang ketiga dalam hubungan orang lain, ya. Oh ya. Aku juga mau nitip pesan buat kalian semua yang sedang atau mungkin berkeinginan untuk menjadi orang ketiga alias selingkuhan. Hey, listen. Percayalah di luar sana ada orang yang bisa dan mau menjadikan kalian sebagai satu-satunya yang spesial di hidupnya. Ada orang yang bisa dan mau menjadikan kalian sebagai nomor satu sekaligus prioritasnya. Kenapa kalian malah milih orang yang cuma bisa jadiin kalian sebagai nomor 2 dan bukan satu-satunya? Hey, kalian terlalu berharga untuk dijadikan nomor 2. Kalian berhak dijadikan sebagai satu-satunya yang spesial dalam hidupnya. So, buruan pergi. Buang jauh-jauh keinginan kalian untuk menjadi selingkuhan. Cari orang lain yang lebih baik dari si serakah itu. Kalau sekarang dia bisa nyelingkuhin pacar, atau tunangan, atau istri, atau suaminya, nggak menutup kemungkinan kelak dia juga bisa nyelingkuhin kalian. Oh ya lagi, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di hubungan toksik, tahu pasangannya selingkuh, tapi masih diam dan nggak ngambil sikap apa-apa, aku percaya sebenarnya kalian udah sering mikirin masalah itu. Sering mikir kalau ngambil keputusan gini gimana resikonya, kalau gitu gimana resikonya. Tapi kalian masih terlalu takut, jadi pada akhirnya memilih diam. Aku cuma bisa bantu doa, semoga kalian cepat menemukan titik terang. Semoga kalian bisa segera kembali berbahagia. Entah itu dengan sadarnya pasangan kalian, tobatnya pasangan kalian gak ngulangi lagi perselingkuhannya, atau dengan kalian berpisah dengan pasangan kalian yang ternyata lebih milih orang ketiga itu. Intinya, semoga yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga kalian hidup bahagia dan sehat selalu, entah dengan atau tanpa pasangan. Semoga kita semua selalu dikelilingi dengan orang-orang yang beneran baik dan tulus sama kita. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya perselingkuhan.
Semoga kelak kita mendapatkan pasangan yang benar-benar cinta, bertanggung jawab, dan setia sama kita. Amin. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.